kamu orang tua, tapi kamu udah tahu belum hak-hak anak? Yuk kita bahas. Aku Debbie Herika Pratiwi di sini akan membahas dan sharing mengenai hak-hak anak yang perlu kita penuhi. Mengingat ya, bulan Juli ini tepatnya pada tanggal 23 Juli itu bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Aku mau ngucapin juga selamat Hari Anak untuk seluruh anak di Indonesia. Dan aku sebagai ibu yang memiliki 2 orang anak juga sama-sama masih belajar dalam memenuhi kebutuhan anakku. Dan aku pengen sharing juga mengenai 10 hak anak yang harus diketahui dan harus dipenuhi untuk anak-anak di sekitar kita. Sebelumnya aku mau menyamakan dulu persepsi mengenai pengertian anak. Anak itu adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun atau kita bisa sebutnya dari mulai 0 tahun atau berada masih dalam kandungan sampai usia 17 tahun. Nah, kita sepakat ya, anak yang kita sebut itu adalah kisaran seperti itu. Nah, kita akan kupas satu persatu 10 hak anak ini dan yuk kita simak. 1, yaitu hak untuk mendapatkan identitas. Jadi, anak-anak ini perlu identitas yang dibuktikan melalui administratif secara legal, yaitu terdaftar pada kartu keluarga dan juga memiliki akta kelahiran. Nah, di sini apakah masih ada anak-anak yang belum memiliki identitas? Memiliki nama, ya mungkin kalau nama sih rata-rata setiap orang tua pasti sudah menyiapkan, bahkan sebelum anaknya lahir udah menyiapkan antara nama perempuan dan nama laki-lakinya. Tapi jangan lupa juga secara administratif tetap harus diurus supaya nama anak kita diakui oleh negara. Nah, next selanjutnya yang kedua yaitu hak mendapatkan pendidikan. Jadi, anak-anak memiliki hak mendapatkan pendidikan, baik itu yang dari keluarga kurang mampu maupun anak-anak yang terlantar atau anak-anak yang berada atau tinggal di daerah terpencil itu memiliki hak mendapatkan pendidikan. Dan negara pun juga serius dalam menangani pendidikan ini. Biasanya untuk yang kurang mampu ini akan mendapatkan bantuan atau pelayanan khusus untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga adalah hak untuk bermain. Nah, memang pada dasarnya ya, seorang anak itu pasti bermain, senangnya bermain. Aktivitas sehari-harinya adalah bermain, tapi jangan salahkan bermain. Ayo kita beri ruang mereka untuk bermain, karena sebetulnya melalui main ini mereka itu belajar. Banyak hal-hal baru yang mereka dapat dari bermain. Jadi mereka tahu barang-barang, nama barang, kemudian juga mereka mengenal lingkungan, mereka juga mengenal sekitar, bahkan mengenal emosionalnya dirinya sendiri atau teman-temannya, bagaimana berinteraksi. Jadi kita dukung bermain anak-anak kita untuk bermainnya ini tetap ya pada permainan yang positif gitu, dan arahkan dengan mainan yang positif gitu. Jangan dibiarkan seperti mainan-mainan yang dapat menyebabkan hal-hal negatif, misalkan terlalu banyak bermain gadget, itu juga tetap harus dibatasin ya, supaya mereka bisa berinteraksi dengan dunia nyatanya sendiri, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah perlindungan dari berbagai ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis. Kalau misalkan nih para orang tua atau keluarga di sekitarnya yang menemukan anak
terdapat kekerasan fisik maupun psikis, sebaiknya kita menjaga haknya untuk mendapat perlindungan. Dengan cara apa? Mungkin kalau memang secara personal kita bisa sampaikan ke pihak orang tuanya atau pihak yang melakukan kekerasannya, itu kita ingatkan atau kita sadarkan. Apabila memang secara personal kita tidak mampu, kita bisa melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang, misalkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, atau juga kalau di daerah, di kabupaten itu juga ada namanya Dinas DP3AKB atau kepanjangannya yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Yang kelima yaitu hak untuk berekreasi. Jadi penting nih, siapa orang tua di sini yang jarang ngajak anaknya main, jarang ngajak anaknya piknik misalkan atau berekreasi. Nah, sebetulnya anak juga ternyata bisa mengalami yang namanya stres. Nah, kalau stres itu biasanya terlihatnya dengan dia rewel, dia tantrum, itu si anak terindikasi untuk stres. Dan apabila anaknya stres, dapat mempengaruhi kepada perkembangan atau tumbuh kembang si anak tersebut. Jadi buat mama dan papa di rumah, jangan lupa ajak anaknya untuk sesekali bermain, keluar, menghirup udara segar dan menyegarkan pikiran si anak. Jadi jangan berpikiran bahwa hanya kita nih orang tua atau orang-orang dewasa yang bisa stres dan membutuhkan rekreasi. Ternyata anak juga butuh rekreasi ya. Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan sendiri gitu. Dan yang keenam adalah hak mendapatkan makanan. Nah, karena makanan ini adalah pondasi kehidupan juga ya. Jadi makanan yang diberikan untuk anak itu perlu makanan yang sehat, bergizi, bersih. Jadi dan yang lebih baik lagi yaitu memiliki gizi yang seimbang supaya mendukung perkembangan si anak untuk tumbuh kembang dengan optimal dan baik. Masih bayi pun ya yang belum mengenal makanan-makanan rumah seperti yang kita makan, itu tetap mereka punya hak mendapatkan ASI. Jadi buat para ibu-ibu yang sedang hamil, sebaiknya persiapkan diri untuk menyusui atau mengasihi, karena ASI adalah makanan yang paling baik untuk bayi, dan untuk pemberiannya itu bisa dilakukan dari 0 bulan sampai 2 tahun usia bayi tersebut gitu. Jadi tetap kita usahakan memberikan ASI. Dan juga aku pernah punya pengalaman dulu waktu anak pertamaku, aku belum punya literasi mengenai pentingnya ASI dan juga bagaimana cara mengasihi ke anak. Makanya aku saat itu agak kaget, aku agak stres sampai terkena baby blues juga. Dan yang aku pikirkan mengasihi itu gampang, ternyata nggak segampang itu. Dan juga banyak ilmu yang memang aku nggak tahu gitu, pentingnya ASI, seberapa pentingnya ASI untuk anak. Walaupun memang sekarang di sekitar kita banyak susu formula yang bisa menggantikan, tapi aku sih tetap menyarankan untuk para ibu berikan dulu ASI semampunya, dan juga siapkan sedini mungkin, dan juga cari informasi mengenai ASI. Yang ketujuh yaitu hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan yang dimaksud di sini yaitu seperti imunisasi, kemudian juga makanan yang sehat, kemudian posyandu, kemudian juga pemeriksaan gigi, pemeriksaan reproduksi remaja, itu juga bisa ya. Jadi kita sebagai orang tua perlu menjamin kesehatan tersebut. Jangan berpikir kalau imunisasi dasar atau imunisasi yang dilakukan pemerintah itu dapat menyebabkan sakit ke anak gitu. Sebetulnya karena imunisasi ini untuk membuat kekebalan tubuh supaya si anak ini tidak mendapat atau tidak terserang penyakit yang dapat menyebabkan kematian atau kecacatan. Yang kedelapan adalah hak mendapatkan status kebangsaan.
Nah, kalau yang ini berhubungannya dengan jaminan kesehatan maupun jaminan kependidikan. Jadi, kembali lagi ke yang hak mendapat identitas, di mana anak kita ini perlu akte, punya akte, kemudian juga punya kartu identitas anak yang bisa diakui oleh negara. Yang kesembilan adalah hak untuk berperan pada pembangunan negara, karena anak adalah penerus bangsa, di mana anak ini harus disiapkan untuk menjadi orang-orang yang dapat bermanfaat untuk bangsa kita. Usahakan kita sebagai orang tua tetap mendukung pendidikannya atau keahliannya bisa sampai ke pendidikan yang tinggi. Yang ke-10 adalah hak untuk mendapatkan kesamaan. Jadi, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, mau itu agamanya berbeda, mau itu yang disabilitas atau berkebutuhan khusus, memiliki hak yang sama dan tidak boleh dibeda-bedakan. Itu 10 anak yang perlu kita tahu dan perlu kita penuhin. Jadi, untuk para orang tua maupun calon orang tua, yuk kita sama-sama penuhi 10 hak untuk anak-anak kita. Sekian informasi yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah subscribe channelku. Mudah-mudahan aku makin semangat dalam bikin video yang bermanfaat untuk teman-teman semua. See you on next video. Bye-bye.